Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti, selamat berjumpa lagi di bulan Juni, di awal minggu pertama yang kita masih beribadah online. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah minggu ini, kita akan sama-sama naikkan satu pujian, kita mau nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, bahwa setiap saat dalam kehidupan kita hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Sungguh kau hebat, berkuasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Sungguh Bapa, kami percaya bahwa segala yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami adalah hal yang baik. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang tahu dan Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini di mana Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu akan tetap ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Kita mau bersuka di dalam Tuhan sebab cintanya yang lebih dari air. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggun, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggun, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggun, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Amin. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, apapun masalah kita, Dia tetap akan menjadi sebuah jawaban. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bahwa semua yang Tuhan sudah jadikan adalah semua baik.
dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pujian tadi mengatakan bahwa sungguh Engkau baik Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami, semua baik. Biarlah itu menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa apapun yang Engkau lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik atau tidak baik dalam pandangan kami, tetapi itu baik sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan yang Engkau tetapkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami juga merupakan pernyataan iman kami di sepanjang hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami. Hari ini kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, bukakan hati kami, mata, telinga, rohani kami, agar firman-Mu tinggal dan bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin sampai hari ini masih tinggal di rumah, lebih banyak beraktivitas di rumah karena kita masih dalam masa pandemi ini, tetapi kita percaya
kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, rahmat-Nya yang selalu baru tiap hari bagi kita, senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ini adalah Mazmur Daud yang sangat terkenal. Kita akan baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah keseluruhan daripada Mazmur pasal 23 yang ditulis oleh Raja Daud sendiri, saudara-saudara. Mazmur ini adalah mazmur yang sangat terkenal. Mungkin banyak yang hafal ya Mazmur ini tanpa perlu membuka Alkitab. Kalaupun lupa, mungkin kita hanya perlu menyanyikan pujian ini. Karena Mazmur ini banyak orang menciptakan Mazmur ini sebagai satu pujian yang indah. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sendiri, yang merupakan refleksi atau gambaran daripada kehidupan Daud sendiri secara keseluruhan. Dan saya membagi mazmur ini, mengambil, merenungkan bagian ini, dan saya membagi mazmur ini ke dalam 3 tahapan. Dan saya memberi judul khotbah hari ini adalah 3 tahapan pertumbuhan rohani menurut Mazmur 23. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur ini, saudara-saudara, mengapa saya memandang ini sebagai satu perenungan dari atau refleksi daripada Raja Daud? Karena Mazmur ini adalah menggambarkan kehidupan dia yang sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Dan tetapi dalam hal ini Daud tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, tetapi Tuhan yang justru menjadi gembalanya. 3 tahapan dalam pertumbuhan yang saya lihat di dalam Mazmur 23 ini, saya membagi dalam 3 tahap. Yaitu yang pertama adalah tahap domba, yang kedua adalah tahap peralihan, dan yang ketiga adalah tahap pewaris. Tahapan pertama yaitu tahapan domba adalah tahapan yang menggambarkan, yang Daud menggambarkan bahwa dia menggambarkan dirinya seperti domba. Itu ada di dalam ayat 2 dan 3, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput dan air adalah dua kebutuhan dasar daripada domba. Dan Daud menggambarkan bahwa dirinya seperti domba, anak domba yang Tuhan baringkan di padang yang berumput hijau dan dibimbing ke air yang tenang, di mana tanpa takut dengan derasnya air sungai ataupun jatuh ke dalam derasnya air terhanyut, tetapi dibaringkan di padang yang berumput hijau dan air yang tenang, menggambarkan Daud dipelihara. Daud sebagai domba dipelihara Tuhan dengan kelimpahan. Dan pada ayat yang ketiga dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan dalam bahasa aslinya mengandung pengertian return, repent, turn back. Bermakna pertobatan, dipulihkan, dikembalikan pada tempat semula. Itu berarti adalah gambaran atau makna kesesatan terhilang dan dipulihkan. Tidak mungkin domba yang masih bayi atau masih anak domba yang masih kecil lemah yang tersesat. Karena mereka pasti dalam gendongan atau dalam pengawasan ketat sang gembala. Jadi ini adalah gambaran domba yang sudah beranjak dewasa, tapi keluar atau terpisah dari kumpulannya, mengikuti jalannya sendiri, tersesat, ketakutan dan mungkin terluka, sehingga sang gembala harus mencari dan membawanya pulang, kembali untuk diobati dan dipulihkan. Meski sudah beranjak dewasa ataupun sudah dewasa, domba ini tetap digambarkan Daud sebagai domba yang tidak bisa pulang sendiri ketika dia tersesat. Kalimat Tuhan, kalimat yang Daud gambarkan sebagai ia menyegarkan jiwaku, adalah gambaran daripada Daud yang menggambarkan dirinya sebagai domba, tetap masih tidak bisa pulang sendiri, harus Tuhan sebagai gembalanya yang membawa dia kembali pulang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3b, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Domba yang tersesat ini tidak hanya dicari, dibawa pulang dan dipulihkan oleh sang gembala, tetapi melalui pengalaman kesesatannya, sekarang domba ini mulai diajar, dituntun oleh sang gembala, lebih lagi mengenal jalan-jalan yang benar, jalan-jalan mana yang harus dilewati. Oleh karena namanya, oleh karena sang gembala, domba-domba mulai diajar untuk fokus pada sang gembala, bukan diri mereka lagi. Dalam tahap ini Daud tahu bahwa dia mulai dituntun oleh Tuhan untuk mengenal jalan-jalan yang benar dan mulai fokus pada Tuhan dan bukan lagi pada dirinya. Karakteristik domba adalah karakteristik tidak pandai mencari makan sendiri, binatang lembah, mudah menjadi mangsa binatang lain. Jika serigala datang, dia bisa tercerai-berai, sehingga harus ada gembala yang menghalau, tidak tahu jalan, mudah tersesat, siang malam harus dijaga, tidak bisa dihalau cepat-cepat, jika terluka tidak bisa mengobati diri sendiri. Sehingga pada tahapan pertama ini, Daud menggambarkan dirinya sebagai domba yang tidak bisa menyediakan segala sesuatunya. Semuanya dalam tuntunan, dalam pengawasan, dalam perlindungan sang gembala. Tahapan pertumbuhan yang kedua adalah tahap peralihan. Itu di dalam ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Ciri peralihan dalam ayat 4 ini adalah pertama, kata ganti orang berubah dari ia ke engkau. Ayat 2 dan 3 berkata ia membaringkan, ia membimbing, menyegarkan, menuntun. Dalam ayat 4 menjadi sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata ganti orang ketiga, ia dalam ayat 2 dan 3 artinya pemazmur sedang berbicara tentang Tuhan. Tentang Tuhan sebagai gembala. Tetapi kata ganti orang kedua, engkau dalam ayat 4 dan juga ayat 5 nanti artinya pemazmur berbicara kepada Tuhan. Bukan tentang, tapi kepada Tuhan. Yang kedua, ciri peralihan yang kedua, frasa sebab engkau besertaku dalam ayat 4 ini tidak lagi menggambarkan suatu kondisi relasi antara domba dan gembala. Mengapa? Coba kita baca ayat sekali lagi ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Bahaya ini bisa kejahatan, malapetaka, celaka. Sebab engkau besertaku. Frasa sebab engkau besertaku tidak menggambarkan kondisi seorang gembala dengan domba. Karena seorang gembala tidak akan membawa domba-dombanya ke lembah kematian. Justru seorang gembala sebisa mungkin menghindarkan domba dari bahaya kematian. Seorang gembala ketika sedang bersama dombanya dan tahu seekor domba berjalan keluar dari kumpulannya, mau menuju jurang, cepat-cepat dihalau supaya kembali. Dengan kata lain, gembala dalam ayat 4 ini seakan-akan membiarkan domba berjalan dalam bayang-bayang kematian. Tetapi ia tetap menyertai. Ia ada beserta dengan domba ini. Ini bukan kondisi normal, gambaran domba dan gembala. Sehingga dalam tahapan ini peralihan, ini adalah tahapan peralihan. Peralihan domba kepada orang. Jadi ada perpindahan, saudara-saudara. Karena kalau kita mau lihat satu pertumbuhan dari kehidupan orang atau kehidupan orang percaya, tidak mungkin hanya dengan metafora domba. Itu tidak akan bisa menjelaskan semua hal tentang kehidupan pertumbuhan seseorang dengan Tuhan. Sehingga di dalam Lukas pasal 15, Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, tetapi juga anak yang hilang. Nah, saudara-saudara, Daud dari seluruh tahapan kehidupannya banyak melewati suka duka. Bahaya, terancam nyawanya karena dikejar-kejar Saul, kudeta dari anak-anaknya, musuh-musuhnya, tetapi bayang-bayang maut Daud yang sesungguhnya, yang terdalam adalah ketika ia berzina dengan Batseba, menghasilkan anak dalam kandungan Batseba. Daud melanggar 10 hukum Taurat dalam rentetan persinahannya ini. Dan menurut ketetapan, maka hukuman mati harus dia tanggung. Dan kita tahu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan keduanya dengan Batseba adalah anak ini ditulahi Tuhan dan sakit parah. Dan ketika anak ini dalam kondisi demikian, Daud berpuasa, tidak makan dan berbaring di lantai di tanah, memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi kita tahu pada hari ke-7 anaknya mati. Apa yang dilakukan Daud? Setelah anaknya itu mati, dia bangun dari lantai, mandi, berurap, bertukar pakaian, dan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Baru kemudian dia pulang dan mau makan. Mengapa dia tidak tambah menangis dan terus berduka ketika tahu anaknya mati? Karena itu yang kondisi yang wajar, bukan? Tetapi Daud tidak melakukan hal itu karena Daud tahu dengan benar bahwa kematian anaknya itu menyelamatkan dia dari kematian. Anaknya yang tidak tahu apa-apa, tidak bersalah, menggantikan hukumannya yang seharusnya dia yang mati karena perbuatannya.
tetapi dia beroleh kasih karunia dari Tuhan sebagai gembalanya. Hal ini dinyatakan Daud di dalam ungkapan kalimat, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Gada dan tongkat adalah dua senjata yang identik dengan gembala untuk menjaga domba-dombanya. Kata menghibur dalam bahasa aslinya mengandung kata comfort dan juga repent. Comfort artinya kenyamanan, repent artinya pertobatan. Itu berarti gada dan tongkat Tuhan sebagai gembala Daud tidak hanya memiliki aspek melindungi saja, tetapi juga mempertobatkan. Daud mengerti akan hal itu sehingga dalam kejatuhannya dia sadar kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan sebagai Allah Immanuel selalu beserta dengan dia. Daud tahu tidak ada penghiburan tanpa pertobatan. Tidak ada kenyamanan tanpa pertobatan. Hanya kenyamanan dalam pertobatan yang menghasilkan penghiburan sejati. Tahap ketiga adalah tahap pewaris. Itu ada di dalam ayat 5 dan 6. Seorang ahli waris baru benar-benar menjadi pemilik atau menjadi tuan atas miliknya setelah dia akil balik, kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Selama ia belum akil balik, maka ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat 5 berkata, "Engkau menyediakan hidanganku bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Ayat 5 ini bukan lagi gambaran seekor domba dengan gembala, bukan juga gambaran seorang yang belum akil balik atau dewasa, tetapi gambaran seorang dewasa dengan tugas dan tanggung jawab. Ada kata musuh berarti gambaran orang yang berperang. Sedangkan yang diurapi di dalam perjanjian lama hanya 3 jabatan, yaitu imam, nabi, dan raja. Piala identik dengan seorang raja. Bukankah Daud adalah seorang raja? Dia diurapi sebagai raja. Ayat 5 dan 6, Daud menggambarkan dirinya sebagai pewaris tahta, punya tanggung jawab besar. Banyak musuh yang harus dihadapinya, baik dari dalam dan dari luar kerajaannya. Tetapi Tuhan sebagai gembalanya menyediakan hidangan baginya di hadapan lawannya, di hadapan musuh-musuhnya. Daud sudah diurapi oleh Samuel semasa dia masih jadi gembala oleh Samuel. Dan Saul masih menjadi raja. Tetapi dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan bagian pemeliharaan Tuhan bagi dirinya ketika dia telah melewati tahapan domba, tahapan anak yang pernah pergi dari rumah bapaknya ketika dia berzina dengan Batseba. Dia telah melewati itu, tahapan anak yang pernah pergi dari bapaknya, tapi gada dan tongkatnya membawa Daud kembali. Barulah dia mengungkapkan kehidupannya sebagai pewaris tahta. Pialanya penuh melimpah karena sebagai pewaris tahta untuk selamanya. Dia adalah pewaris tahta, keturunannya sampai selama-lamanya. Tidak berhenti di Daud, sampai Salomo, seluruh keturunannya sampai kepada Kristus. Sehingga Daud dapat berkata di dalam ayat 6a, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Tuhan sebagai gembala bagi dirinya yang selalu menyertainya bahkan dalam saat kebodohannya sebagai domba yang tersesat, maupun dalam kejatuhan terdalamnya yang membawa dia dalam hukuman kematian, tetapi gada dan tongkatnya menghibur dia dengan mempertobatkan dirinya, sehingga Daud dengan sangat yakin dalam iman dan pengharapan yang teguh berkata, "Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Daud akan kembali pulang dan tinggal selamanya dengan Tuhan sebagai gembalanya. Takkan kekurangan aku. Tidak ada lagi
yang Dia inginkan di bumi dan di surga selain Sang Gembala. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua pun sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah, selama kita masih diberi nafas, diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai gembala kita, maka marilah kita, dimanapun tahapan kita ketika kita merenungkan bagian ini, tahapan domba kah, tahapan peralihan kah, atau tahapan sudah sampai kepada tahapan pewaris, marilah kita bertumbuh melewati tahapan-tahapan yang Daud lewati. Tidak terus tinggal sebagai domba, tetapi beralih ke anak yang juga bertumbuh dewasa. Sekalipun Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman. Apakah karena pencobaan-pencobaan atau karena kejatuhan-kejatuhan sekalipun, kita terus mau ditempa, diuji, dimurnikan oleh Tuhan dan siap untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, menjalankan tugas amanat agung, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini sampai Ia datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami tentang tahapan-tahapan pertumbuhan rohani dari setiap orang percaya. Kami harus melalui tahapan anak, tahapan domba. Lalu yang berikutnya tahapan peralihan, dan ditutup dengan tahapan ahli waris. Di dalam setiap tahapan ada pertumbuhan. Tahapan domba memiliki pertumbuhan. Tahapan peralihan juga berproses dari sebelum akil balik menuju kepada akil balik. Dan tahapan ahli waris merujuk kepada tahapan akil balik yang sudah bertanggung jawab. Tuhan, seringkali kami salah paham bahwa kami tidak perlu untuk bertobat, untuk repent dalam tiap tahapan. Tetapi firman-Mu mengajar kepada kami bahwa ternyata tiap tahapan ini membawa kami kembali kepada pertobatan. Kata menyegarkan jiwaku mengandung arti pertobatan. Kata menghibur, gadamu dan tongkatmu menghibur aku, juga mengandung arti pertobatan. Kata tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa juga mengisyaratkan tentang seorang yang pernah pergi dari rumah Bapa dan kembali serta tinggal bersama dengan Engkau. Seringkali kami begitu alergi terhadap sesuatu yang bersifat kejatuhan, sehingga kami menganggap bahwa ketika kami jatuh maka semuanya hancur lebur dan tak ada jalan kembali. Namun bimbingan-Mu, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, semuanya untuk meningkatkan pertumbuhan itu diperlukan pertobatan. Engkau adalah gembala kami, Tuhan. Kapanpun di dalam tahapan yang kami lalui, Engkau tetap gembala kami. Sebagai domba, Engkaulah gembala kami. Ketika kami melewati tahap peralihan, Engkau juga gembala kami. Karena gadamu dan tongkatmu menghibur kami. Di dalam tahapan ahli waris yang berkemenangan, Engkau juga gembala kami. Karena Engkau menyediakan hidangan. Di
di dalam kami melewati perjalanan dalam hidup ini menuju kepada akhirnya, Engkau juga gembala kami. Karena kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan sebagai gembala akan mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau adalah gembala bukan untuk waktu yang sementara yang terbatas. Engkau adalah gembala dari awal sampai dengan kekekalan. Sampai kami tiba di rumah Tuhan. Sampai kami tinggal bersama dengan Engkau sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu. Engkau menjadi kenangan kami di masa lalu kami. Engkau juga pada masa kini masih bersama dengan kami. Dan Engkau di masa depan juga akan bersama-sama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gembala yang baik, dan gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami juga akan menerima sakramen perjamuan-Mu yang kudus. Satu kenangan 2000 tahun yang lalu tentang begitu indahnya karya-Mu yang agung, yang membebaskan kami, yang menjadikan kami dari orang terkutuk menjadi orang yang lepas dari kutuk, dan Engkau sendiri yang menanggung kutuk itu. Namun karya-Mu yang luar biasa itu tidak hanya berhenti di masa lalu, karena Engkau adalah gembala kami. Sehingga pada saat ini pun ketika kami melalui berbagai masalah di dalam hidup kami sehari-hari, Engkau juga beserta dengan kami. Dengan mengenang darah-Mu dan tubuh-Mu yang telah Engkau korbankan di kayu salib Golgota, maka kami boleh menikmati hari ini. Dan pemeliharaan-Mu senantiasa berlaku di dalam hidup kami. Dan janji-Mu tidak berhenti sampai pada hari ini saja. Karena Engkau juga akan beserta dengan kami sampai kami bertemu dengan Engkau dan hidup bersama-sama dengan Engkau di kekekalan. Ajar kepada kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, supaya kami melakukan tugas kami, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang lagi. Mari Tuhan, setiap anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menyadari hal ini, melakukan tugas kami dengan setia, dengan penuh passion, ucapan syukur karena kami memiliki gembala yang baik, Gembala Immanuel yang senantiasa bersama dengan domba-dombanya, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan ahli warisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur, kuduskanlah. Kuduskanlah kami juga, sehingga kami tidak bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah roti dan anggur itu boleh mengubah hidup kami, cara berpikir kami, memberikan terobosan rohani, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam sikap hidup yang bertanggung jawab kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya minta roti dan anggur dibagikan.
Kita dengarkan firman Tuhan dulu sebelum kita makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Kita angkat roti dan anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah dengan percaya kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum. Jangan sampai sakramen yang kami lakukan setiap bulan ini hanya berlalu begitu saja Tuhan. Tanamkanlah di dalam diri kami satu tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat merefleksikan ahli waris yang benar di dalam hidup kami. Tolong Tuhan, sadarkanlah kami setiap anak-anak-Mu, agar kami bertumbuh menjadi akil balik di dalam Engkau, menjadi ahli waris yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas-tugas dan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tuhan, banyak gandum sudah menguning, namun masih sedikit para penuai Tuhan. Tolonglah Tuhan, kirimkanlah banyak penuai, sehingga kami, umat-Mu,
jemaatmu boleh berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Tolong kepada kami supaya Engkau membubuhkan keberanian kepada kami untuk bersaksi tentang kematian Kristus kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada lingkungan kami, supaya nama Tuhan, kerajaan Allah boleh nyata di dalam kehidupan setiap pribadi dari orang yang kami temui. Jadikan kami garam, jadikan kami terang Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat tanggal 12 Juni ada komsel online pada pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Untuk hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 ibadah masih kita laksanakan secara online. Dan segenap kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Slamet Rianto dan Ibu Eti. Kita akan mengadakan doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi Amerika agar dipulihkan, berdoa agar pandemi COVID segera berlalu dan keadaan pulih kembali. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan olahraga. Tuhan Yesus memberkati.
segala